Nah ini guys, ini adalah makam dari Gusmi ya. Gusmi itu salah satu aulia yang ada makamnya ada di Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di daerah Ploso, Tambak ya. Nah ini adalah suasananya pas waktu berkunjung ke sana, ziarah ke sana itu rame juga. Dan juga di sekitarnya juga ada tempat untuk kita membeli oleh-oleh jajanan khas Kediri juga. Ini makamnya. Jadi Gusmi itu adalah kiai besar yang ada di wilayah Kediri. Dan di belakang makam Gusmi ini juga ada makam tiga aulia ya. Di situ juga banyak yang ziarah juga. Jadi kalau teman-teman mau wisata religi bisa juga ziarah ke makam beliau ini. Kadang-kadang untuk kegiatan ziarah wali, biasanya juga kalau wali Jawa Timur juga berkunjung ke berziarah ke makam Gusmi ini juga. Nah ini mudah-mudahan apapun yang kita syariatkan, apapun yang kita ibadahkan diberikan ridho sama Allah Ta'ala, diberikan kelurusan sehingga semakin mempertebal keimanan kita, bisa juga menambah hidayah-hidayah dan inayah dari Allah sehingga hidup kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, 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 ya robbal alamin. Bab 90 Harta Karun Toko Kota. Setelah makan siang, Harvey York dan Venus meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Ketika dia datang ke pintu restoran, Harvey York berkata, "Nona Venus, kemana kamu pergi sekarang? Aku akan membawamu." "Oke." Harvey York mengangguk. "Ngomong-ngomong, apakah Anda punya tempat tinggal di Aurus Hills? Apakah Anda menginginkan saya? Bisakah Anda memesankan hotel untuk Anda?" "Tidak perlu." Venus tersenyum dan berkata, "Saya membeli villa di sini sebelum saya datang ke Aurus Hills, jadi saya tidak perlu memesan hotel." Harvey York terdiam ketika mendengarnya. Wanita kaya. Setelah perjalanan ke Aurus Hills, Anda benar-benar membeli sebuah villa. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan penghasilan Venus, Harvey York merasa itu bukan apa-apa. "Harvey York, kalau begitu aku pergi dulu, aku akan mengajakmu keluar lain kali." Venus tersenyum pada Harvey York, lalu menghentikan taksi, masuk ke mobil dan pergi. Setelah Venus pergi, Harvey York mengemudikan mobil, meninggalkan restoran, dan pergi ke klub Hinia. Pada pukul 7 malam, Harvey York menyapa Murlene, dan mengendarai mobil itu melaju menuju komunitas Huatai. "Lagi pula, aku membuat janji dengan Jiang Yirou kemarin, dan aku akan menemaninya ke KTV malam ini, jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku." Sekitar pukul 8, Harvey York pergi ke komunitas Huatai dengan mobilnya. Setelah menempuh jarak yang jauh, saya melihat Jiang Yirou menunggu di pintu. Gadis itu mengenakan kemeja putih dengan celana jeans cropped slim fit biru muda, memperlihatkan dua betis putih seperti batu giok, sederhana dan segar. Rambut hitam legam gadis itu diikat menjadi kuncir kuda, memperlihatkan wajah mulus seperti biji melon, mata cerah dan gigi putih, segar dan elegan, semurni teratai musim panas. Harvey York memarkir mobil di gerbang komunitas, lalu menurunkan jendela mobil dan melambai ke Jiang Yirou. "Yirou, ini." Petik 2. Mendengar suara yang dikenalnya, Jiang Yirou mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Harvey York di dalam mobil, dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat berjalan mendekat. Setelah Jiang Yirou duduk di kursi penumpang, dia melihat bagian dalam mobil dan bertanya dengan bingung, "Saudara Harvey, mengapa Anda membeli mobil?" Petik 2. "Ya, bagaimana mobil ini?" Harvey York berkata sambil tersenyum. "Mobil ini sangat nyaman untuk diduduki, bukankah itu mahal?" Petik 2. Jiang Yirou bertanya, lalu dengan wajah kecil, dia berkata, "Kakak Harvey, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, kamu tidak boleh menghabiskan uang. Uang tanpa pandang bulu. Anda harus menghasilkan uang terlebih dahulu. Bayar uang muka untuk sebuah rumah, sehingga Anda dapat menemukan gadis yang ingin Anda nikahi di masa depan."
Saudara Harvey, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, mobil sebenarnya adalah sarana transportasi, dan itu tidak terlalu penting. Petik 2. Dengarkan gadis itu setelah kata-kata ini, Harvey York tercengang. Namun, dia merasa Jiang Yirou pasti akan menjadi gadis yang baik di rumah di masa depan. Harvey York tersenyum dan berkata, "Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Mobil ini diberikan kepadaku oleh seorang teman, bukan dibeli olehku." Petik 2. Teman mana yang memberimu mobil? Petik 2. Jiang Yirou benar-benar terkejut. Terkejut. Ya, temanku sangat murah hati, dan aku banyak membantunya, jadi dia memberiku mobil, kata Harvey York. Oh, jadi begitu. Petik 2. Jiang Yirou tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya mempercayainya. Ngomong-ngomong, Yirou, jam berapa dan di mana Wang Chen dan yang lainnya membuat janji denganmu? Harvey York bertanya. Janjinya jam 9, di Blue Diamond KTV, jawab Jiang Yirou. Harvey York mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan berkata, Yirou, masih ada sedikit waktu sampai jam 9, mengapa kita tidak pergi ke mall sekarang dan biarkan aku memilihkan beberapa pakaian untukmu? Petik 2. Kakak Harvey, jangan khawatir, saya punya cukup pakaian, jadi saya tidak perlu membeli lagi. Petik 2. Jiang Yirou menggelengkan kepalanya. Harvey York berkata dengan serius, Yirou, kamu akan memasuki masyarakat dan pergi bekerja, jadi kamu harus memiliki pakaian yang layak. Ini tidak hanya menghormati dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain, bagaimana menurutmu? Petik 2. Jiang Yirou cemberut, saudara Harvey, bukankah pakaianku terlihat bagus? Petik 2. Ketampanan, tentu saja, kamu sangat cantik, kamu terlihat bagus dalam apapun yang kamu kenakan. Harvey York berkata dengan serius. Kakak Harvey, aku tidak menyangka kamu begitu kasar. Petik 2. Jiang Yirou tersipu, dan setelah memikirkannya, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey York masuk akal. Oke, kalau begitu beli 2. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Harvey York tersenyum, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan komunitas Huatai. Setelah berkendara selama 20 menit, mobil tiba di Nanshan Mixed City. Ini adalah pusat perbelanjaan besar yang mengintegrasikan makanan, minuman, dan hiburan. Harvey York samar-samar ingat bahwa mal ini sepertinya dibuka oleh keluarga Sen. Mampu membuka pusat perbelanjaan sebesar itu juga cukup untuk membuktikan sumber keuangan keluarga Sen. Setelah memarkir mobil, Harvey York dan Jiang Yirou berjalan ke mal bersama. Setelah memasuki mal, Harvey York membawa Jiang Yirou langsung ke lantai 3. Seluruh lantai ini menjual pakaian, dan etalase berbagai merek mempesona. Dan, karena sudah malam, banyak juga orang yang berbelanja di sini. Wanita suka berbelanja secara alami, dan Jiang Yirou tidak terkecuali. Gadis itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan wajahnya penuh kegembiraan. Setelah melihat beberapa toko, Harvey York berhenti di pintu masuk sebuah toko pakaian bernama Balenciaga. Balenciaga adalah salah satu merek paling berpengaruh di industri fashion, tetapi promosi merek ini tidak cukup di Cina, sehingga popularitasnya rendah. Namun hal ini tidak mempengaruhi statusnya di dunia fashion internasional. Selain itu, Harvey York merasa bahwa pakaian merek ini seharusnya lebih cocok untuk Jiang Yirou. Yirou, ayo pergi ke toko ini, saran Harvey York. Oke, petik 2. Jiang Yirou juga tidak tahu mereknya, jadi dia mengangguk dan setuju. Berjalan ke toko, seorang wanita pemandu belanja segera masuk dengan senyum di wajahnya. Meskipun wanita pemandu belanja masih memiliki senyum profesional di wajahnya, penghinaan di matanya ditangkap oleh Harvey York. Namun, Harvey York tidak banyak bicara, karena dia dan Jiang Yirou mengenakan pakaian biasa, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Tuan, Nona, apakah Anda butuh bantuan? Tanya pemandu belanja. Mari kita lihat dulu, dan kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kata Harvey York. Mendengar kalimat ini, wanita pemandu belanja tahu bahwa 80% dari waktu itu sudah berakhir. Lagi pula, dia telah melihat banyak orang seperti itu. Ada banyak orang yang hanya melihat tetapi tidak membelinya, mencobanya dan tidak membelinya. Namun, wanita pemandu belanja masih memiliki senyum di wajahnya dan berkata, oke, kalau begitu, kalian berdua bisa melihatnya dengan santai, dan kamu bisa mencobanya jika kamu menghargai yang benar. Petik 2. Harvey York berkata, dan lalu membawa Jiang Yirou ke toko, berjalan-jalan. Setelah berbelanja sebentar, Harvey York menunjuk ke gaun off-the-shoulder biru muda yang tergantung, dan berkata, tolong ambilkan gaun ini untuknya dulu. Petik 2. Pemandu belanja tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan Harvey sangat memahami pakaian ini. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, Anda memiliki mata yang bagus. Gaun ini adalah gaya terbaru di toko kami, dan juga merupakan puncak dari kepala desainer Balenciaga kami, Tuan Eric tahun ini. Selain itu, Bar at Lee Fashion tahun ini Minggu, model top Nona Alice berjalan di pertunjukan dengan mengenakan gaun ini. Petik 2. Harvey York mengangguk, menoleh dan bertanya, Yirou, apakah kamu suka gaun ini? Petik 2. Ya, petik 2. Jiang Yirou mengangguk. Kalau begitu cobalah, jika bagus, belilah. Kata Harvey York. Tuan ini, meskipun agak kasar, tetapi saya masih harus mengatakan sesuatu sebelumnya. Pelayan itu berkata kepada Harvey York. Ada apa? Tanya Harvey York. Wanita pemandu belanja ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan jujur, karena gaun ini adalah harta di toko kami musim panas ini, itu mungkin sedikit mahal. Petik 2.
Berapa mahal? Petik 2. Harvey York bertanya dengan penuh minat. Gaun ini harganya 49.800. Pemandu belanja menjawab. Apa? 49.088. Ketika Jiang Yirou mendengar ini, dia terkejut dan berteriak. Bab 91 Bunga Sekolah dan Sueba. Karena kondisi keluarga yang miskin, gadis itu bekerja dan belajar keras ketika dia pergi ke sekolah. Pakaian paling mahal yang dia beli hanya beberapa ratus yuan, jadi ketika dia mendengar harga gaun ini, dia benar-benar ketakutan. Mendengar seruan Jiang Yirou, wanita pemandu belanja itu mencibir dalam hatinya. Dia baru saja berpikir apakah dia salah. Faktanya, Harvey York dan Jiang Yirou adalah dua orang kaya yang rendah hati. Tapi sekarang dia mengerti bahwa kedua orang ini miskin. Karena Anda tidak mampu membelinya, mengapa datang ke sini? Bukankah ini buang-buang waktu? Harvey mengabaikan penghinaan dan penghinaan di mata pemandu belanja, tetapi tersenyum pada Jiang Yirou. Yirou, jangan khawatir tentang harganya, selama kamu suka, kami akan membelinya. Petik 2. Jiang Yirou tersipu dan berkata dengan sedikit rendah diri, aku menyukainya. Aku menyukainya. Tapi itu terlalu mahal. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Petik 2. Siapa yang menyuruhmu membayar? Petik 2. Harvey York tersenyum dan meregangkan tubuhnya. Mengulurkan tangannya dia menggaruk hidung gadis itu, kamu memanggilku kakak, tidak bisakah aku, saudara laki-laki, membeli dua pakaian untuk seorang gadis? Panduan belanja di samping tidak bisa menahan memutar matanya ketika dia mendengarnya. Wajahnya bengkak dan pria gemuk. Saya khawatir bahkan jika Anda mampu membelinya, Anda harus menggesek kartu kredit Anda, menggesek bunga, atau mencari seseorang untuk meminjamnya. Orang miskin harus memiliki kesadaran orang miskin, jadi mengapa berpura-pura kaya? Jiang Yirou buru-buru menggelengkan kepalanya, saudara Harvey, tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, bagaimana aku bisa menghabiskan uangmu? Pakaian di sini terlalu mahal, lupakan saja, ayo pergi. Petik 2. Nona, pakaian di toko kami terlalu mahal dibandingkan dengan merek mewah lainnya, itu masih murah, tapi gaun ini lebih mahal. Namun, pakaian lain masih murah, masing-masing hanya beberapa ribu yuan, bagaimana kalau saya merekomendasikan beberapa untuk Anda? Nona pemandu belanja menyela. Karena saya membuang sedikit waktu dengan kedua orang ini, saya tentu saja harus mendapatkan sedikit komisi dari mereka dan memulihkan sedikit kerugian saya. Bagaimanapun, ada seorang pria yang berpura-pura menjadi tiran lokal. Jiang Yirou mendengar pakaian lain juga. Dia meminta beberapa ribu dolar sepotong, tetapi dia juga ketakutan. Dia belum pernah ke toko seperti itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa pakaian di sini sangat mahal? Jiang Yirou menggelengkan kepalanya dan berkata ke pemandu belanja, kakak ini, kamu tidak perlu. Baiklah, ayo pergi sekarang. Petik 2. Apa yang akan kamu pergi? Petik 2. Harvey York memegang bahu Jiang Yirou dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yirou, kamu baik hati, cantik, dan murah hati, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Petik 2. Beli jika Anda suka, saya akan membayar pakaiannya. Petik 2. Tapi. Petik 2. Jiang Yirou masih sedikit ragu. Tidak ada yang salah dengan itu, anggap saja aku yang meminjamnya darimu. Bisakah Anda mengembalikannya kepada saya setelah Anda menghasilkan uang? Harvey. Sun juga tahu bahwa Jiang Yirou memiliki harga diri yang rendah dan sangat kuat. Jika dia tidak mengatakan itu, dia pasti tidak akan membelinya. Itu sebabnya dia ingin lebih mencintai gadis ini dan menjaga kesederhanaan di hatinya. Itu tidak ada hubungannya dengan pria dan wanita, cinta itu hanya tentang cinta saudara laki-laki untuk adik perempuannya. Jiang Yirou berjuang untuk sementara waktu, tetapi akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, saya akan mencobanya dulu, jika tidak cocok, kami tidak akan membelinya, oke. Petik 2. Oke, aku akan mendengarkanmu. Petik 2. Harvey York mengangguk geli, dan kemudian berkata kepada pemandu belanja, turunkan rok ini. Petik 2. Petik 2. Baik, tuan. Petik 2. Petik 2. Nona pemandu belanja awalnya mengira pesanan ini akan menjadi kuning, tetapi siapa yang tahu bahwa pria ini benar-benar siap berpura-pura menjadi tiran lokal sampai akhir. Dalam hal ini, uang tidak diperoleh dengan sia-sia. Tetapi pada saat ini, suara wanita yang terkejut datang. Sayang, gaun itu sangat indah, aku menyukainya. Petik 2. Mendengar suara itu, Harvey dan Jiang Yirou, wanita pemandu belanja, menoleh dan melihat pada saat yang sama. Saya melihat seorang wanita muda mengenakan rok hitam ketat, menunjukkan dua kaki panjang, riasan tebal, dagu runcing, dan sosok yang cukup bagus, memegang seorang wanita berminyak mengenakan kemeja Armani abu-abu dengan punggung besar. Pria berjalan masuk. Melihat orang itu datang, wajah wanita pemandu belanja itu tersenyum. Ternyata Tuan Luo ada di sini. Petik 2. Wanita pemandu belanja itu buru-buru menyapanya. Pria berminyak itu mengeluarkan dengan rasa superioritas di wajahnya, dan berkata, saya akan membawa pacar saya ke sini untuk melihat, Anda dapat membantunya memilih beberapa potong yang cocok. Petik 2. Wanita pemandu belanja tersenyum dan berkata dengan menyanjung, Tuan Luo, pacarmu sangat cantik dan memiliki sosok yang bagus, pakaian di sini pasti cocok untuknya. Petik 2. Wanita muda itu membusungkan dadanya dan terkikik, kakak ini benar-benar bisa bicara, tapi aku akan suka sekarang. Gaun biru muda itu, ambil yang itu dan biarkan saya mencobanya. Petik 2. Ini. Petik 2. Wanita pemandu belanja berkata dengan malu, Nona, saya benar-benar minta maaf, Anda selangkah lagi terlambat.
Gaun ini disukai oleh wanita itu. Petik 2. Setelah berbicara, wanita pemandu belanja menunjuk ke Harvey York dan Jiang Yirou. Wanita muda itu melihat ke arah jari-jarinya dan sekilas mengenali Jiang Yirou, Xiao Rou. Petik 2. Setelah berteriak, wanita muda itu bergegas mendekat. Jiang Yirou juga mengenali wanita muda itu pada saat ini, Qingqing. Petik 2. Xiao Rou, ini benar-benar kamu. Petik 2. Wanita muda itu berpura-pura antusias dan berkata, Xiao Rou, bukankah kamu pernah belajar di Longcheng, mengapa kamu kembali? Petik 2. Oh, saya baru saja lulus dari universitas dan saya akan kembali untuk mencari pekerjaan. Jiang jawab Yirou. Yirou, siapa ini? Petik 2. Harvey York terkejut, bagaimana Yirou mengenal wanita seperti itu? Oleh karena itu, Harvey York dapat melihat sekilas bahwa wanita ini memiliki hidung yang empuk, dagu yang dicukur, dan penyakit sipilis di tubuhnya, tampaknya karena bermain-main. Wanita ini Jiang Yirou sama sekali bukan dari dunia yang sama. Jiang Yirou dengan cepat memperkenalkan, ini adalah teman sekelas saya di sekolah menengah, Zhao Qingqing. Petik 2. Zhao Qingqing melirik Harvey York. Setelah melihat gaun Harvey York, matanya penuh dengan penghinaan dan jijik, tetapi wajahnya masih terlihat jijik. Sambil tersenyum, Xiao Rou, apakah ini pacarmu? Petik 2. Jiang Yirou tersipu dan menjelaskan, tidak, dia adalah temanku dan namanya adalah Harvey York. Petik 2. Teman. Petik 2. Zhao Qingqing berkata dengan sadar, aku mengerti, aku mengerti. Jiang Yirou dapat dengan jelas melihat bahwa Zhao Qingqing telah salah paham, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Qingqing, siapa wanita cantik ini, tidakkah kamu ingin memperkenalkanku? Petik 2. Pada saat ini, pria berminyak itu datang. Namun, sepasang mata kecil melihat ke atas dan ke bawah tubuh Jiang Yirou, dan mata mereka penuh dengan keserakahan. Zhao Qingqing meraih lengan pria berminyak itu dan memperkenalkan, sayangku, ini adalah teman sekelasku di SMA Jiang Yirou, dan dia juga bunga sekolah dari SMA kita, dan dia juga seorang siswa top. Dalam ujian masuk perguruan tinggi, dia diterima di Naga dengan peringkat pertama di sekolah Universitas Kota. Sayang, teman sekelasku sedang mencari pekerjaan baru-baru ini. Jika kamu memiliki pekerjaan yang bagus, kamu dapat membantu memperkenalkan mereka. Paling suka membantu wanita cantik. Petik 2. Pria berminyak itu tertawa, mengulurkan tangannya, dan berkata, halo, cantik, nama saya Luo Dapeng, saya wakil presiden VUE Technology Co. Ltd. Jika Anda memerlukan bantuan dari saya di masa depan, Anda katakan saja padaku. Petik 2. Halo. Petik 2. Jiang Yirou juga berkata melihat niat jahat di mata Luo Dapeng, dia hanya mengangguk dan tidak mengulurkan tangannya. Senyum di wajah Luo Dapeng tiba-tiba membeku, Qingqing, teman sekelasmu sepertinya agak kasar. Aku berjabat tangan dengannya, tapi dia menolak. Kamu tahu, biasanya orang lain yang berinisiatif untuk menjabat tanganku. Sayang, jangan marah lagi pula, dia adalah bunga sekolah tahun ini, dan dia masih seorang siswa top, dan dia telah diterima di universitas peringkat teratas di Cina, jadi dia secara alami akan sedikit lebih sombong, kata Zhao Qingqing. Meskipun Zhao Qingqing tampaknya membantu untuk memuluskan segalanya, semua yang masuk dan keluar dari kata-katanya mengejek ketidaktahuan Jiang Yirou tentang sanjungan. Luo Dapeng mendengus ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan kecantikan sekolah? Bagaimana dengan pengganggu akademik? Di luar masyarakat, yang lebih penting adalah kemampuan. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, pendidikan tidak akan berguna. Ada ratusan tiran, bukan lusinan. Petik 2. Bab 92 tidak bermoral. Wajah Jiang Yirou langsung memerah ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Lagi pula, dia memang seorang mahasiswa yang baru saja meninggalkan masyarakat, dan dia bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Zhao Qingqing terkikik dan berkata, oke sayang, jangan katakan lagi, hati-hati jika kamu mengatakannya lagi, siswi kita harus menangis. Lagi pula, tidak semua orang mampu sepertimu, sayang, duduk di usia muda. Aku telah mengambil posisi wakil presiden. Petik 2. Artinya, dengan kemampuan Tuan Luo, dia pasti akan dapat mengambil posisi manajer umum dalam waktu dekat. Petik 2. Wanita pemandu belanja itu juga tersanjung. Luo Dapeng tersenyum dan berpura-pura rendah hati, kemampuan saya hanya itu, dan posisi manajer umum masih agak jauh dari saya. Tentu saja, saya tidak sepenuhnya kehilangan peluang. Terlalu rendah hati. Jika kamu merasa tidak kompeten, mereka yang benar-benar tidak kompeten seharusnya tidak malu untuk mati. Zhao Qingqing sengaja melirik Jiang Yirou dan Harvey ketika dia berbicara, jelas, arah kata-katanya adalah diri sendiri. Jelas. Pada saat ini, Harvey York benar-benar tidak ingin melihat orang-orang ini berpura-pura dipaksa. Dia menoleh dan berkata kepada pemandu belanja, Nona, tolong lepaskan roknya dengan cepat, kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan aku tidak ingin membuang waktu lagi. Petik 2. Tunggu. Petik 2. Luo Dapeng menghentikan pemandu belanja, dan kemudian memandang Harvey York dengan jijik, wah, siapa kamu? Petik 2. Ya ampun, aku lupa memperkenalkan, ini milik Xiao Rou. Pacar, sepertinya dipanggil Harvey. Kata Zhao Qingqing lebih dulu. Ketika Luo Dapeng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak senang. Bagaimana anak laki-laki yang terlihat biasa dan memakai warung pinggir jalan ini bisa menemukan pacar yang begitu cantik? Pacar cantik seperti ini harus jadi milikmu. Memikirkan hal ini, Luo Dapeng berkata kepada pemandu belanja, keluarga kami Qingqing juga menyukai gaun ini, jadi kamu mengerti.
Petik 2. Pemandu belanja itu melirik Luo Dapeng dan kemudian ke Harvey York dan membuat pilihan. Luo Dapeng adalah wakil presiden teknologi Fei Yue, dan dia adalah pelanggan jangka panjangnya, dan Harvey York adalah tuan yang telah datang sekali dan tidak akan pernah datang lagi. Dia memandang pihak lain dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda tidak melihat orang lain?" Petik 2. Jiang Yirou merasa sedikit lelah dan tidak ingin berdebat lagi, jadi dia berkata, "Saudara Harvey, lupakan saja, jangan membelinya, ayo pergi." Harvey. Sun hanya menepuk tangan kecil Jiang Yirou dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat panduan belanja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami jelas menyukai gaun ini dulu, mengapa kamu menjualnya kepada mereka sekarang? Apakah kamu tidak mengerti yang sebenarnya?" Petik 2. Melihat nada buruk Harvey York, pemandu belanja segera menjadi marah. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan agresif, "Saya berkata, Nak, Anda jelas tidak punya uang, tetapi mengapa Anda ingin membuat pria gemuk dengan wajah bengkak? Anda pikir saya tidak tahu, apakah Anda akan menggunakan kartu kredit untuk membeli gaun ini? Mencari teman untuk meminjam uang." Petik 2. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menginjak-injak Harvey York sampai mati, dan dia tidak menyelamatkan muka sama sekali. Harvey York tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, "Jika Anda meminta maaf kepada saya sekarang, mungkin sudah terlambat." Petik 2. Maaf. Petik 2. Pemandu belanja mencibir. "Mengapa saya harus minta maaf? Siapa kamu?" Adalah bos dari keluarga kelima dari persekutuan ke-7, Aula ke-6 dan Aula ke-5 Aurus Hills, dan Anda dapat menghukum saya hidup atau mati dalam satu kalimat. Saya tidak ingin mengekspos Anda, tetapi sekarang saya benar-benar tidak bisa tahan lagi. Setelah dia mengatakan itu, dia berkata kepada Jiang Yirou dengan getir, "Gadis kecil, pria seperti ini yang tidak punya uang dan suka berpura-pura tidak layak untuk hidupmu, kamu harus meninggalkannya dengan cepat. Kamu sangat cantik, kamu tidak memilikinya. Khawatir tentang menemukannya. Saya tidak dapat menemukan pacar. Jadi, di masa depan, Anda harus tetap membuka mata, dan jika Anda ingin mencari pacar, Anda harus menemukan seseorang seperti Tuan Luo." Petik 2. Luo Dapeng sengaja membuka jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, lalu menatap Jiang Yirou, langsung menampakkan dirinya. Dia berkata, "Namamu Jiang Yirou, kan? Gaun ini, aku akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan di masa depan, bagaimana dengan itu?" Petik 2. Luo Dapeng mengatakan ini ketika dia berbicara, dia tidak mempertimbangkan Zhao Qingqing sama sekali. Bagaimanapun, meskipun dia dan Zhao Qingqing adalah pacar dan pacar, mereka berdua bermain dengan cara mereka sendiri. Luo Dapeng memiliki kekasih lain, Zhao Qingqing tahu. Luo Dapeng juga tahu tentang Zhao Qingqing yang merawat Xiao Bailian. Namun, Jiang Yirou tercengang. Dia jelas tidak berharap Luo Dapeng berbicara begitu langsung. Intinya, Zhao Qingqing tidak marah sama sekali. Sesederhana dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Apakah dunia ini gila? Harvey York tertawa, memandang Luo Dapeng, dan berkata, "Seorang wakil presiden kecil bisa sangat kuat, siapa yang memberimu kepercayaan diri?" Petik 2. Siapa yang memberiku kepercayaan? Petik 2. Luo Dapeng menyipitkan mata dan berkata, "Wah, kata-kata ini. Bagus. Pertanyaan. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda siapa yang memberi saya kepercayaan. Ini adalah keluarga Lin. Keluarga terbesar di Aurus Hills, keluarga Lin. Fei Yue Technology adalah salah satu perusahaan di bawah keluarga Lin. Dan saya adalah wakil presiden Fei Yue Technology. Anda mengatakan saya dari mana kepercayaan diri itu berasal?" Petik 2. Oh, ternyata itu keluarga Lin, tidak heran. Petik 2. Harvey York pura-pura terkejut dan mengangguk, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Tuan Luo?" "Tuan Luo, Anda sedang bermain-main dengan hubungan antara pria dan wanita. Apakah manajer umum teknologi Fei Yue tahu tentang itu? Apakah keluarga Lin tahu?" Petik 2. Wajah Luo Dapeng menjadi dingin dan dia berkata, "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Jika manajer umum dan keluarga Lin tahu Anda memiliki kebajikan seperti ini, tetapi mereka belum memecat Anda, yang berarti mereka juga bersalah dan perlu berbagi dengan Anda. Kesalahan yang mereka buat malam ini. Tentu saja, jika mereka tidak mengetahuinya, itu berarti itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kamu harus menanggung semua kesalahan yang kamu buat malam ini." Petik 2. Puci. Hahaha. Petik 2. Ketika Luo Dapeng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, tertawa tidak bermoral, takut. Dia menatap Harvey York dengan arogan, dan berkata, "Nak, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Tidak ada uang dan tidak ada kekuatan berarti tidak ada uang dan tidak ada kekuatan, jadi mengapa berpura-pura menjadi sangat kuat? Nak, kamu berlutut dan ikuti aku akan minta maaf, lalu keluar, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Petik 2. Wah, apakah kamu mendengarku? Cepat dan minta maaf, Tuan Luo bukan kamu. Sebuah keberadaan itu bisa diprovokasi. Petik 2. Zhao Qingqing menunjuk Harvey York dengan wajah arogan. Panduan belanja juga bergema, "Anak muda, jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, mohon maaf kepada Tuan Luo." Betapa menakutkannya energi Tuan Luo, orang-orang setingkat Anda tidak dapat memahaminya. Sebagai contoh sederhana, jika Anda sungguh itu membuat Tuan Luo tidak senang, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat matahari besok. Petik 2. Jiang Yirou, yang ada di samping, juga sedang terburu-buru, bagaimana dia bisa berpikir bahwa akan ada begitu banyak kesulitan membeli pakaian.
Dia menarik pakaian Harvey York dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Saudara Harvey, mohon maaf, kami benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan mereka." Petik 2. Harvey York hanya tersenyum pada Jiang Yirou dan berkata, "Yirou, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja, tunggu saja dan tonton pertunjukannya." Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat Luo Dapeng dan wanita pemandu belanja, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai mengedit pesan teks, berkata, "Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk segera meminta maaf kepada Yirou. Selama kamu meminta maaf dan segera menghilang dari mataku, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang." Petik 2. Bab 93 Saya tidak bisa memprovokasi. Anda ingin saya meminta maaf kepada Anda? Luo Dapeng memandang Harvey York dengan ekspresi bodoh di wajahnya. "Wah, apakah Anda memiliki lubang otak? Saya baru saja menjelaskan bahwa saya adalah wakil Presiden Fei Yue. Teknologi. Jika kamu melawanku, hanya ada jalan buntu, mengerti?" Petik 2. "Jadi, maksudmu kamu tidak ingin meminta maaf?" Petik 2. Harvey York tersenyum, sangat cerah dan jahat. "Omong kosong." Petik 2. Luo Dapeng meraung dan berkata, "Nak, kamu benar-benar membuatku kesal sekarang. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Pangeran Ma." Petik 2. Dia mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. "Saudara Kiao, saya Dapeng, saya ingin menyusahkan Anda dengan sesuatu. Ada seekor anjing tanpa mata yang berpura-pura mengintimidasi di depan saya, dan berkata dia akan membunuh saya. Saya di lantai 3 Nanshan Mixed City, Balenciaga. Apa, kamu di dekat sini? Baiklah, kakak Kiao, cepatlah datang." Petik 2. Setelah menutup telepon, Luo Dapeng tersenyum kejam dan berkata, "Nak, teruslah berpura-pura padaku, orang yang aku panggil sangat dekat dengan sini, aku akan segera ke sana, ketika kamu menangis nanti." Petik 2. Harvey York hanya menghela nafas pelan dan mengirim salah satu pesan teks yang diedit. Setelah itu, dia melihat ke pemandu belanja wanita itu lagi dan berkata, "Kakak perempuan tertua ini, bagaimana denganmu? Jika kamu minta maaf sekarang, masih ada waktu." Petik 2. "Tidak minta maaf. Ya, Presiden Luo melindungiku, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Harvey menemukan tempat untuk duduk, menyalakan sebatang rokok, dan berkata, "Dia sudah dalam bahaya, bagaimana dia bisa melindungimu?" Petik 2. Wanita pemandu belanja memandang Harvey York dengan sedih dan berkata, "Wah, sepertinya kamu paranoia. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai karakter? Jika Anda begitu kuat, Anda harus bergegas untuk menyembuhkan dosa-dosa kita dan menamparkan wajah kita." Petik 2. Hahaha. Petik 2. Mendengar ini, Luo Dapeng dan Zhao Qingqing keduanya tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, mereka merasa dari lubuk hati mereka bahwa Harvey York hanyalah orang di bawah masyarakat, bagaimana dia bisa memiliki energi. Jika Anda dan orang lain benar-benar tertipu, Anda benar-benar bodoh. Segera, toko itu menjadi sunyi. Harvey York tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengirim pesan teks yang diedit lagi. Setelah itu, Harvey York tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Tapi Jiang Yirou di sampingnya gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Juga menunggu sekitar 6 atau 7 menit. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba, langkah kaki berantakan datang. Mendengar langkah kaki, Luo Dapeng dan yang lainnya mendongak, dan melihat seorang pria parubaya dengan kulit gelap dan tubuh panjang, dengan selusin orang datang dengan niat membunuh. Melihat pria gemuk setengah baya ini, Luo Dapeng tiba-tiba tertawa. Dia bergegas menemuinya, dengan senyum di wajahnya, "Haha, saudara Kiao, kamu datang begitu cepat, sangat menarik." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Luo Dapeng buru-buru menyerahkan sepotong 95 kepadanya. Pria gemuk parubaya itu mengambil rokoknya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa di antara kita yang bersama siapa? Kamu tidak perlu bersikap sopan." Petik 2. Setelah berbicara, pria gemuk parubaya itu bertanya, "Seperti apa? Idiot itu yang membuatmu marah, saudara Luo?" Petik 2. "Kakak Kiao, ini anak itu." Petik 2. Luo Dapeng menunjuk ke arah Harvey York di toko. Pria gemuk parubaya itu meliriknya dan tidak bisa menahan tawa, "Apakah saya membuat kesalahan? Hanya satu orang. Saya pikir ada banyak orang, dan saya membawa lebih dari selusin saudara ke sini." Petik 2. Luo Dapeng tertawa, dan berkata, "Kak Kiao, saya membawa ada lebih banyak orang dan lebih banyak aura. Ketika anak itu melihat begitu banyak orang nanti, saya takut dia akan takut untuk membasahi celananya." Petik 2. Pria gemuk parubaya itu juga tersenyum bahagia, tepat setelah makan malam, itu dianggap sebagai kegiatan hiburan setelah makan malam. "Saudara-saudara, ayo pergi." Petik 2. Pria gemuk parubaya itu berjalan menuju toko bersama selusin orang. Ketika orang-orang yang berbelanja melihat situasi ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru pergi dari sini, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka yang punya nyali hanya akan berani melihat dari kejauhan, dan tidak berani mendekat. Anjing macam apa tanpa mata yang berani memprovokasi saudaraku Kiao Jinlong? Sebelum pria parubaya itu melangkah ke toko, sebuah suara kasar terdengar. Melihat sekelompok besar pria berjalan masuk, pemandu belanja lainnya di toko sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat berdiri di samping. Jiang Yirou sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. "Saudara Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang ini tidak mudah diganggu, mengapa kita tidak memanggil badan pertahanan?" Petik 2. "Tidak perlu." Petik 2. Harvey York melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Petik 2.
Pada saat ini, Zhao Qingqing dan wanita pemandu belanja di toko melihat bahwa Luo Dapeng telah memanggil begitu banyak orang, dan mereka segera percaya diri. Wanita pemandu belanja memandang Harvey York dengan percaya diri, dan berkata, "Wah, bukankah kamu sangat baik barusan? Sekarang, coba lagi." Petik 2. Terkikik, Sister Ma, Anda dapat melihat bahwa anak ini tidak berani bergerak, saya khawatir kakinya lemah. Zhao Qingqing terkikik. Luo Dapeng melangkah maju dengan semangat tinggi dan berteriak pada Harvey York, "Sialan, segera ke sini." Petik 2. Harvey York mengabaikan keributan Luo Dapeng dan yang lainnya, hanya menatap Qiao Jinlong dan berkata sambil tersenyum, "Qiao Jinlong, apakah benar? Mengapa saya pikir Anda terlihat akrab? Apakah kita bertemu tadi malam?" Petik 2. Pada saat ini, setelah melihat penampilan Harvey York dengan jelas, Qiao Jinlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia juga langsung ingat, bukankah pemuda di depannya yang membuat keributan di Yunhai Villa tadi malam, dengan liar menginjak-injak 5 tuan muda, dan bahkan memaksa Li Deyu dan Sun Zhenbiao untuk menundukkan kepala. Sial, keberuntunganku terlalu buruk, bagaimana aku bertemu bintang jahat ini? Namun, Luo Dapeng tidak melihat ekspresi di wajah Qiao Jinlong. Dia masih berkata, dengan arogan, "Wah, jangan main-main dengan hubungan Anda. Bagaimana Anda bisa mengenal Presiden Kamar Dagang Kunying?" Petik 2. Tampar sebelum suara Luo Dapeng bisa jatuh, Qiao Jinlong menamparkan wajahnya langsung. "Ah!" Petik 2. Luo Dapeng berteriak dan tersungkur ke tanah. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang. Apa situasinya? Bukankah Luo Dapeng mengundang pria gemuk yang tampak galak ini untuk membantu? Mengapa pria gendut ini memukul Luo Dapeng? Terutama Zhao Qingqing dan Sister Ma, mereka bahkan lebih ketakutan dan berteriak. Luo Dapeng, yang duduk di tanah, juga bodoh, dia menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi bingung, "Saudara Qiao, saya meminta Anda untuk memukulinya, mengapa Anda memukuli saya?" Petik 2. Kamu yang memukuliku. Petik 2. Qiao Jinlong bergegas dan menendang Luo Dapeng lagi, dengan marah berkata, "Kamu bodoh, kamu sendiri mencari kematian, mengapa kamu menarikku? Apakah kamu tahu siapa ini di depanmu?" Petik 2. Pada saat ini, Luo Dapeng juga menyadari ada sesuatu yang salah, dia menelan dan bertanya, "Qiao. Kakak Qiao. Siapa dia?" Petik 2. Qiao Jinlong hendak mengatakan jawabannya. Identitas Sun, Harvey York terbatuk enteng. Qiao Jinlong segera mengerti, dan dia meraung pada Luo Dapeng, "Kamu idiot tidak punya hak untuk tahu siapa Tuan Harvey." Singkatnya, Tuan Harvey adalah seseorang yang tidak pernah bisa kamu provokasi. Petik 2. Bab 94 keluar dari sini. Begitu suara Qiao Jinlong jatuh, semua orang yang hadir langsung menatap Harvey York, mata mereka penuh kejutan. Saudara Qiao, anak ini hanya sutra gantung. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli gaun untuk pacarnya. Identitas seperti apa yang dia miliki? Apakah kamu salah? Petik 2. Pada saat ini, Zhao Qingqing keluar dan mengajukan pertanyaan. Qiao Jinlong sudah marah, tetapi ketika dia melihat Zhao Qingqing keluar untuk bertanya pada dirinya sendiri, dia langsung marah. Terkunci. Qiao Jinlong menamparkan Zhao Qingqing di tanah dengan tamparan, dan berkata dengan marah, "Apa-apaan kamu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini?" Petik 2. Awalnya, Sister Ma ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Zhao Qingqing, dia kata marah setelah dipukuli, dia langsung menutup mulutnya. Namun, pada saat ini, tatapannya ke arah Harvey York telah berubah, dari penghinaan dan ejekan barusan menjadi kaget dan takut. Apakah anak ini benar-benar pria besar? Adapun Jiang Yirou di sebelah Harvey York, dia bahkan lebih terpana, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah saudara Harvey seorang pelayan, tetapi pria gemuk yang ganas ini tampaknya takut pada saudara Harvey. Jiang Yirou mengedipkan matanya yang besar dan melihat profil Harvey York, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu. Setelah menjatuhkan Zhao Qingqing, Qiao Jinlong berjalan ke depan dengan wajah tersenyum, mengangguk pada Harvey York dan berkata, "Tuan Harvey, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, itu adalah orang bodoh bernama Luo yang meminta saya untuk datang ke sini. Jika saya tahu orang bodoh itu adalah yang memprovokasi saya, bahkan jika Anda meminjamkan saya 100 keberanian, saya tidak akan berani datang. Tuan Harvey, jangan khawatir, saya akan membawa orang pergi sekarang, dan saya tidak akan pernah membuat masalah bagi Anda." Petik 2. Setelah berbicara, Qiao Jinlong berkata siap untuk membawa orang pergi. Tunggu. Petik 2. Harvey York menghentikan Qiao Jinlong. Qiao Jinlong menggigil ketakutan, berbalik perlahan, menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan bertanya, "Tuan Harvey, apakah ada hal lain yang bisa Anda lakukan untuk menyinggung?" Petik 2. Harvey York mengambil foto, dia menepuk bahu Qiao Jinlong dan berkata, "Saya hanya meminta Anda untuk menunggu sebentar, dan bantu saya membersihkan sampah." Petik 2. Ya, Tuan Harvey. Petik 2. Ketika Qiao Jinlong mendengar bahwa Harvey York tidak mencoba mengacaukannya, dia lega nada, dengan patuh memimpin orang untuk menyingkir. Harvey York mematikan puntung rokok dan menyerahkannya kepada Qiao Jinlong. Qiao Jinlong mengambilnya dengan hormat, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah di luar. Harvey York berjalan ke arah Luo Dapeng, tersenyum ringan, dan berkata, "Tuan Luo, bukankah Anda baru saja mengatakan akan memukuli saya? Tetapi orang-orang yang Anda temukan tampaknya tidak berani melakukan apapun terhadap saya. Seseorang untuk dicoba." Petik 2. Luo Dapeng bangkit dari tanah, menatap Harvey York dengan ganas, dan berteriak, "Wah, jangan bangga. Saya wakil presiden teknologi Fei Yue, dan saya punya banyak koneksi.
Saya jangan percaya. Orang bisa menyembuhkanmu. Petik 2. Setelah berbicara, Luo Dapeng bersiap untuk mengeluarkan ponselnya dan terus menelepon orang. Namun, begitu dia mengeluarkan ponselnya, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Dia melirik ide penelepon, dan menemukan bahwa manajer umum teknologi Fei Yue sedang menelepon, dan segera menghubungkan panggilan itu. Hei, Tuan Yao, ada apa denganmu? Petik 2. Luo Dapeng bertanya dengan hormat. Dapeng, Pak Lin barusan menelepon saya dan memberi saya perintah. Petik 2. Sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain. Pesanan apa? Petik 2. Luo Dapeng bertanya, sedikit mengernyit. Mulai saat ini, kamu bukan lagi wakil presiden cabang Fei Yue, dan kamu telah dipecat. Petik 2. Orang di ujung telepon menjawab dengan ringan. Apa? Dipecat. Petik 2. Suara Luo Dapeng tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Tuan Yao, apa maksudmu? Aku tidak melakukan kesalahan, mengapa kamu memecatku? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu menyinggung teman Tuan Lin? Petik 2. Suara orang di ujung telepon juga sedikit lebih keras. Teman Tuan Lin. Siapa itu? Petik 2. Ketika Luo Dapeng menanyakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Harvey York. Nama keluarga teman Tuan Lin adalah Harvey, dan namanya adalah Harvey York. Jika Anda menyinggung Tuan Harvey, apalagi Anda, bahkan jika itu saya, anak dari keluarga Lin, nasibnya akan sama dengan Anda. Izinkan saya memperingatkan Anda lagi, Tuan Harvey. Bukan hanya teman Tuan Lin, tetapi juga penyelamat Tuan Lin. Anda, lakukan sendiri. Petik 2. Setelah berbicara, pihak lain langsung menutup telepon. Sampai panggilan ditutup, Luo Dapeng masih mempertahankan posisi membuat panggilan, tetapi wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Harvey York memandang Luo Dapeng, tersenyum ringan, dan berkata, Tuan Luo, apakah Anda sudah menelepon seseorang? Saya masih menunggu Anda untuk mengacaukan saya. Petik 2. Suara itu jatuh. Berdebar. Luo Dapeng berlutut lurus ke arah Harvey York. Zhao Qingqing, Sister Ma, dan semua orang yang hadir semuanya bodoh. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Luo Dapeng sangat tangguh sekarang, mengapa dia langsung berlutut? Dan di depan banyak orang. Luo Dapeng sama sekali tidak peduli dengan mata semua orang, tetapi memohon belas kasihan dengan suara menangis, Tuan Harvey, saya salah. Saya benar-benar salah. Ini saya yang memiliki mata dan tidak tahu gunung tai, ini milik saya. Mata anjing yang memandang rendah orang lain, ini saya yang bodoh, saya harap tuanmu akan banyak melepaskan saya, jangan biarkan Presiden Yao memecat saya. Petik 2. Biarkan kamu pergi. Petik 2. Harvey York mencibir, sebelum ini, saya telah memberi Anda beberapa kesempatan, itu karena Anda tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey York menunjuk Luo Dapeng dan Zhao Qingqing, dan berkata, Presiden Kiao, bersihkan kedua orang ini untuk saya, dan apa yang harus dilakukan dengan mereka terserah Anda. Petik 2. Ya, Harvey. Tuan. Petik 2. Kiao Jinlong mengangguk, lalu melambai pada adiknya. Beberapa adik laki-laki bergegas dan menangkap mereka berdua. Lepaskan. Lepaskan aku. Petik 2. Luo Dapeng dan Zhao Qingqing berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Zhao Qingqing bahkan lebih panik. Karena Jiang Yirou dulunya adalah gadis sekolah dan pengganggu sekolah di sekolah menengah, dan dia hanya gadis biasa, jadi dia selalu membenci Jiang Yirou. Jadi hari ini, ketika saya bertemu Jiang Yirou dan mengetahui bahwa Jiang Yirou tidak baik-baik saja, saya hanya berpikir untuk menginjaknya. Tapi siapa tahu, langkah ini ternyata menjadi masalah besar. Pemandu belanja bernama Sister Ma melihat Harvey York mengabaikannya, menghela napas lega, dan bersembunyi di balik pemandu belanja lainnya. Namun, saat Kiao Jinlong dan yang lainnya hendak mengambil keduanya, teriakan marah datang dari luar pintu. Ma Harvey Fang, keluar dari sini. Petik 2. Mendengar teriakan marah ini, Sister Ma, yang bersembunyi di balik pemandu belanja lainnya, gemetar dan berjalan keluar dengan perut keraguan. Saya melihat seorang wanita parubaya yang bermartabat dalam setelan profesional hitam, tinggi, dan kacamata berbingkai hitam berjalan masuk. Manajer, mengapa kamu di sini? Petik 2. Ma Harvey Fang menyapanya dengan senyum di wajahnya. Namun, saat dia mendekat, wanita parubaya itu menamparkan wajah Ma Harvey Fang. Ah! Petik 2. Ma Harvey Fang berteriak kesakitan dan langsung jatuh ke tanah. Manajer toko, kamu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulku? Petik 2. Ma Harvey Fang menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Saya mengalahkanmu. Wanita. Parubaya itu memarahi dan berkata dengan marah, jika Tuan Sen tidak menelepon dan bertanya secara langsung, saya tidak akan tahu bahwa toko itu mengangkat hal yang begitu mendominasi seperti Anda. Saya biasanya berlatih kamu. Apakah mereka semua dimakan anjing? Ma Harvey Fang, karena kamu sangat sombong, sepertinya toko kami tidak bisa menahanmu lagi. Kamu, sekarang, segera, pergi dari sini. Petik 2. Bab 95 Malaikat Fana. Manajer toko. Jangan usir saya. Saya memiliki senior dan junior, dan saya sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Teriak Ma. Wanita parubaya itu mengabaikan Ma sama sekali, tetapi melewatinya, berjalan ke Harvey York, dan membungkuk dengan hormat. Tuan Harvey, saya yang Suehua, manajer toko ini. Sayalah yang mendisiplinkan bawahan saya.
Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Anda, dan saya harap Anda dapat memaafkan saya. Tanyakan mengapa manajer ingin memecatnya, tetapi ketika dia melihat setelah adegan ini, hatinya benar-benar abu, wajahnya pucat, dan dia merosot ke tanah. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya dia tahu energi menakutkan dari pemuda di depannya ini. Satu orang memengaruhi dua keluarga kelas 1 Lin Chen untuk membelanya, itu sangat kuat. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Jika saya tahu bahwa pemuda ini adalah pria yang sangat besar, tidakkah dia bisa berkembang jika dia berteman dengannya? Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Beberapa hal telah dikatakan, beberapa hal telah dilakukan, dan Anda harus membayarnya. Setelah itu, Harvey York meminta Qiao Jinlong untuk membawa Luo Dapeng, Zhao Qingqing, dan Ma Harvey Fang pergi. Adapun bagaimana Qiao Jinlong akan mengajar mereka bertiga, dia terlalu malas untuk peduli. Orang jahat memiliki kesibukannya sendiri. Selain itu, Harvey York melihat bahwa Qiao Jinlong sangat pandai menangani urusan, jadi dia melemparkan cabang zaitun kepadanya. Jika dia tidak bisa bergaul, dia bisa bergabung dengan kamar dagang Wulong. Meskipun kamar dagang kunying hanyalah kamar dagang kelas 3, Harvey York merasa bahwa jika kamar dagang kecil dan menengah ini dapat diserap, kamar dagang Wulong pasti akan tumbuh. Ini juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah berurusan dengan urusan Luo Dapeng dan ketiganya, Harvey York memilih 5 atau 6 set pakaian untuk Jiang Yirou di bawah layanan hangat Yang Suehua. Awalnya, Yang Suehua bersikeras untuk tidak menerima uang itu, dan ingin memberikannya kepada Harvey York sebagai hadiah permintaan maaf, tetapi Harvey York tidak serakah untuk keuntungan kecil ini, jadi dia tetap membayar. Lagi pula, bagaimana saya bisa tidak menghabiskan uang untuk membeli pakaian untuk saudara perempuan saya untuk pertama kalinya? Pada saat Harvey York dan Jiang Yirou selesai berbelanja dan keluar, sudah hampir jam 9. Setelah Harvey York dan Jiang Yirou keluar dari mall, mereka berjalan berdampingan menuju tempat parkir. Sepanjang jalan, tingkat pengembalian Jiang Yirou telah mencapai 100%, dan banyak orang sering melihat ke samping, dan mata yang menatap Jiang Yirou penuh dengan keheranan. Oleh karena itu, atas permintaan Harvey York, Jiang Yirou berganti menjadi rok biru muda. Harus dikatakan bahwa rok ini tampaknya dibuat khusus untuk anak perempuan, yang secara sempurna menonjolkan sosok dan temperamen wanita. Gaun off-shoulder biru muda tepat di pergelangan tangan gadis itu, dan pola renda memanjang di sepanjang pinggang yang anggun ke rok. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rok berkibar tertiup angin seperti kelopak bunga. Roknya tidak terlalu panjang, tetapi ketika mencapai lutut gadis itu, dua betis merah muda dan halus terlihat, yang terlihat sangat temperamental pada roknya. Pada saat ini, Jiang Yirou seperti malaikat yang telah jatuh ke dunia fana, yang sangat menarik. Ketika dia melihat tatapan berapi-api dari orang yang lewat, wajah Jiang Yirou menjadi panas, dan dia berkata, "Saudara Harvey, mengapa mereka menatapku sepanjang waktu? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku?" Petik 2. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan geli dan berkata, "Bukannya kamu punya kotoran di wajahmu, tapi saudari kita Yirou sangat cantik, seperti peri kecil, itu sebabnya orang-orang itu terus menatapmu." Petik 2. Mendengar pujian terus terang Harvey York, wajah Jiang Yirou menjadi panas, "Aku adalah seorang sedikit kegembiraan di hati saya." Namun, tiba-tiba memikirkan sesuatu, mata Jiang Yirou meredup. "Yirou, ada apa?" Petik 2. Harvey York bertanya dengan curiga. "Ada apa dengan gadis ini? Tidakkah kamu merasa sangat bahagia barusan, mengapa kamu tiba-tiba merasa sedih?" Jiang Yirou menatap kosong ke neon di kejauhan, dan berkata dengan santai, "Saudara Harvey, meskipun saya dinamai kecantikan sekolah ketika saya masih seorang siswa, dan saya juga disebut sarjana, tetapi setelah saya meninggalkan masyarakat, saya menyadari bahwa ini sama sekali tidak keuntungan." Petik 2. Harvey York tertegun sejenak, "Yirou, mengapa kamu tiba-tiba berpikir begitu?" Petik 2. Jiang Yirou tersenyum pahit dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak aku kembali, dan setiap hari saya mencari pekerjaan, wawancara, tetapi sampai hari ini, pekerjaan saya masih belum selesai. Saya pikir selama saya belajar keras, saya dapat menemukan pekerjaan yang baik dan menghasilkan uang untuk membayar orang tua saya untuk pendidikan mereka. Pendidikan bukanlah yang utama, hal yang penting sama sekali." Petik 2. "Yirou, jangan pikirkan itu, aku yakin kamu yang terbaik." Petik 2. Harvey York tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yirou, kamu tidak ingin pergi ke perusahaan Qianzi? Di tempat kerja, apakah Anda tidak mengirimkan resume Anda?" Petik 2. "Ya." Petik 2. Jiang Yirou mengangguk, dan kemudian berkata, "Hanya saja resume ada di tangan saudara Wang, dan dia belum memberi saya jawaban yang akurat." Petik 2. Harvey York menyipitkan matanya. Berkata, "Apa yang dikatakan Wang bermarga?" Petik 2. Jiang Yirou menjawab dengan jujur, "Saudara Wang mengatakan bahwa kondisi saya tidak buruk dalam semua aspek, tetapi saudara Wang mengatakan bahwa dia akan berdiskusi dengan beberapa penyelia dan manajer lain di perusahaan untuk mengalokasikan saya." "Di departemen mana?" Saudara Wang juga mengatakan bahwa apakah dia akan memberikan jawaban tergantung pada apa yang saya maksud. "Saya tidak begitu mengerti apa maksudnya." Petik 2. Harvey York segera mengerti. Dia sudah tahu bahwa Wang yang bermarga tertarik pada Jiang Yirou. Tampaknya alasan mengapa orang itu tidak menjawab sepanjang waktu adalah untuk memberinya jaminan untuk mengejar Jiang Yirou. Jika Jiang Yirou setuju untuk menjadi pacarnya, maka dia bisa mendorong perahu dan memberi Jiang Yirou jawaban. Jika Jiang Yirou tidak setuju, maka dia bisa menganggap pekerjaan itu sebagai ancaman.
Lagi pula, pria itu pasti sudah tahu bahwa Jiang Yirou sangat membutuhkan pekerjaan, dan dia juga tahu bahwa Jiang Yirou sangat ingin bergabung dengan perusahaan Qianzi. Seperti yang diharapkan dari stik adonan goreng tua di masyarakat, dia benar-benar licik. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Yirou, apa arti nama keluarga Wang itu, kamu akan tahu malam ini. Petik 2. Oh. Petik 2. Jiang Yirou tidak tahu mengapa saudara Harvey begitu yakin. Tapi karena kakak Harvey berkata begitu, itu pasti masuk akal. Segera, keduanya masuk ke mobil, sementara Harvey York mengantar Jiang Yirou menuju KTV Blue Diamond. Sepanjang jalan, Jiang Yirou diam-diam melirik Harvey York beberapa kali, tetapi setiap kali dia ragu-ragu. Harvey York melirik gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Yirou, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Petik 2. Baiklah. Petik 2. Jiang Yirou mengangguk dan berkata, saudara Harvey, ada apa hari ini? Dan pemandu belanja dipecat karena menyinggung Anda. Mengapa Blotter Kiao dan manajer toko yang begitu menghormati Anda? Saya belum pernah melihat pelayan yang begitu kuat. Petik 2. Petik 2. Harvey York tersenyum canggung, dan dengan cepat menemukan alasan, Yirou, saudara Harvey, saya memang seorang pelayan, tetapi juga asisten bos saya. Alasan mengapa Luo Dapeng dan Ma Harvey Fang dipecat adalah mengapa Kiao Jinlong dan Yang Suehua menghormati saya. Ini semua tentang wajah bos saya. Petik 2. Benarkah? Petik 2. Jiang Yirou tampak terkejut, saudara Harvey, apakah bosmu begitu kuat? Begitu banyak orang memberinya wajah. Petik 2. Yah, bosku memang sangat kuat. Tidak mudah bagi seseorang untuk memulai dari awal dan mendapatkan pijakan di Aurus Hills. Kata Harvey York, dan wajah Mu Erlene juga muncul di benaknya. Inilah yang dikatakan Harvey York dalam hatinya. Dia sangat mengagumi Mu Erlene. Bab 96 ganggu rencananya. Belum lagi seorang wanita, bahkan seorang pria, sulit untuk mencapai karir di Aurus Hills yang kacau ini. Oleh karena itu, sementara Harvey York mengagumi Mu Erlene, dia juga ingin tahu tentang identitasnya. Mengapa Tuan membiarkan dirinya melindungi wanita ini? Siapa orang tua dari wanita ini, mengapa saya tidak pernah mendengarnya menyebutkannya? Mungkin dia adalah misteri bagi seorang wanita, tapi mengapa seorang wanita tidak menjadi misteri bagi dirinya sendiri? Namun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, karena wanita tidak memberitahu mereka, tidak nyaman bagi mereka untuk bertanya lebih banyak. Tepat ketika Harvey York sedang berpikir, suara lembut Jiang Yirou terdengar. Saudara Harvey, apakah bosmu laki-laki atau perempuan? Petik 2. Perempuan. Petik 2. Harvey York berkata sambil tersenyum. Wanita. Petik 2. Jiang Yirou bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini, ya Tuhan. Bagaimana seorang wanita bisa memulai bisnisnya sendiri, berkarir dari kerja keras semata, dan dihormati oleh banyak orang, itu luar biasa. Yah, dia benar-benar baik luar biasa. Petik 2. Harvey York tersenyum lembut, jadi, Yirou, jangan merasa rendah diri atau meremehkan dirimu sendiri, selama kamu bekerja keras, suatu hari, kamu akan sehebat bosku. Memem. Petik 2. Jiang Yirou sangat terinspirasi. Dia melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan tegas, saudara Harvey, saya pasti akan bekerja keras. Petik 2. Melihat senyum cerah gadis itu, Harvey York juga merasakan kedamaian dan kenyamanan yang telah lama hilang. Saya telah membunuh terlalu banyak orang dan melihat darah dalam beberapa hari terakhir, yang telah menyebabkan terlalu banyak permusuhan. Tidak buruk untuk dapat mengobrol dengan gadis itu dan bersantai. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, dan segera tiba di Blue Diamond KTV. Dekorasi KTV ini mewah dan fashionable, meski harganya relatif mahal, bisnisnya tetap hot. Setelah memarkir mobil di tempat parkir terdekat, Harvey York dan Jiang Yirou berjalan ke KTV Blue Diamond bersama-sama. Karena Wang Chen sudah menghubungi Jiang Yirou dalam perjalanan ke sini, setelah memberitahu nama kotak itu, pelayan membawa keduanya ke pintu kotak prestise. Ketika pelayan pergi, Jiang Yirou mendorong pintu kotak hingga terbuka. Saya melihat ada 5 orang yang duduk di dalam kotak besar yang mewah ini, 2 pria dan 3 wanita, semuanya berpakaian modis. 2 meja diisi dengan bir dan anggur, serta makanan ringan. Pada saat ini, beberapa dari 5 orang ini sedang mengocok dadu, minum, dan ada juga yang bernyanyi, yang sangat meriah. Ketika Harvey York dan Jiang Yirou masuk, mereka berlima menoleh serempak. Ketika mereka melihat Jiang Yirou, mata kelimanya menunjukkan ekspresi heran. Adapun Harvey York yang mengikuti di belakang, kelimanya secara selektif mengabaikannya. Haha, Yirou, kamu akhirnya di sini. Petik 2. Mengenakan kemeja bergaris hitam putih Versace, tinggi dan lurus, dengan rambut pendek berdiri, Wang Chen, yang tampak tampan, berjalan dengan senyum lembut. Namun, ketika dia melihat Harvey York, Wang Chen sedikit mengernyit, dan ada sedikit ketidakbahagiaan di matanya. Jiang Yirou tidak memperhatikan ketidaksenangan Wang Chen, tetapi berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Wang, aku benar-benar minta maaf, Kakak Harvey dan aku baru saja menemukan sesuatu, jadi aku terlambat. Petik 2. Haha, tidak apa-apa, kami baru saja tiba juga. Untuk sementara waktu. Petik 2. Wang Chen melambaikan tangannya dengan lebar, dan kemudian bertanya dengan ragu, Yirou, mengapa kamu membawa saudara Harvey? Petik 2. Jiang Yirou dengan cepat menjawab, saya meminta saudara Harvey untuk menemani saya, saudara Wang. Apakah kamu tidak menyambut kakak Harvey? Petik 2. Hei, kenapa? Karena kita di sini, mari kita bermain bersama. Petik 2.
Wang Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, tanpa rasa tidak senang di wajahnya. Kakak Wang, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak memperkenalkan wanita cantik ini? Bisa mengurusnya banyak di masa depan. Petik 2. Empat lainnya mulai bercanda mengejek. Ketika Jiang Yirou mendengar ini, dia menjadi gugup dan dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham. Saudara Wang dan saya hanya berteman. Aku pergi. Itu terlalu bagus, seorang sarjana. Teriak pemuda lain yang memakai kacamata berbingkai hitam. Petik 2. Nona Jiang memang sangat kuat. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga seorang sarjana. Ini benar-benar cantik. Seorang wanita muda mengenakan rok pendek merah dan rambut merah anggur bergelombang panjang menjawab. Kakak Wang, siapa pria di sebelahmu itu? Petik 2. Pria berkacamata itu melirik Harvey York dan bertanya. Oh, teman ini adalah teman Yirou dan tinggal di lantai bawah di rumah Yirou. Apa yang tampaknya disebut Harvey? Petik 2. Wang Chen menepuk dahinya dan pura-pura minta maaf, lihat ingatanku, maafkan aku. Lupa namamu. Petik 2. Tentu saja Harvey York tahu bahwa Wang Chen sengaja melakukannya. Tapi dia tidak mengenal pria itu secara umum. Bagaimanapun, tujuan kunjungannya malam ini adalah untuk melihat apa yang ingin dilakukan Wang Chen, si tua goreng, dan juga untuk melindungi Jiang Yirou. Jadi, Harvey York, Wang Chen dan empat lainnya tersenyum sedikit, dan berkata, nama saya Harvey York. Petik 2. Oh. Petik 2. Halo. Petik 2. Keempat pria berkacamata itu menyapa mereka dengan acuh tak acuh. Mereka semua adalah gorengan lama yang telah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka dapat melihat sekilas apa yang dicari Wang Chen di pihak lain. Saya khawatir pria biasa-biasa saja ini adalah musuh yang diremehkan Brother Wang. Oleh karena itu, mereka secara alami ingin melihat Wang Chen, dan pihak lain tidak terlihat baik. Setelah itu, Wang Chen memperkenalkan empat orang lainnya, yang berkacamata ini adalah direktur teknis perusahaan kami bernama Yang Ming. Si cantik berambut merah ini adalah kepala Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan kami, Chen Xi. Si cantik berambut pendek ini adalah milik perusahaan kami. Layanan pelanggan. Manajer, Li Fei Fei. Si cantik berkaki panjang itu adalah Wu Lina, kepala Departemen Penjualan perusahaan kami. Petik 2. Halo, senior. Petik 2. Jiang Yirou menyapa dengan gugup. Giggle, dia benar-benar gadis yang sederhana, tidak heran itu membuat saudara kita Wang berlama-lama. Canda Wu Lina. Kakna, jangan kubur aku. Petik 2. Wang Chen batuk 2 kali, lalu menunjuk ke sofa. Yirou, kakak Harvey, berhenti berdiri, duduk dulu. Petik 2. Setelah Harvey York dan Jiang Yirou duduk, Wang Chen bergegas ke Jiang Yirou dan bertanya, Yirou, apa yang ingin kamu minum, bir atau anggur merah? Petik 2. Ah. Petik 2. Jiang Yirou tertegun sejenak, dan berkata, kakak Wang, saya tidak bisa minum. Petik 2. Saudari Yirou, mengapa tidak bisakah kamu minum? Oke. Petik 2. Chen Xi datang dan berkata, di masa depan, kamu harus bersosialisasi di tempat kerja. Petik 2. Ya, saudari Yirou, mengapa kamu tidak minum lebih sedikit hari ini dan melatih asupan alkoholmu? Petik 2. Wu Lina juga membujuk. Ini. Petik 2. Melihat semua orang berusaha membujuknya, Jiang Yirou berada dalam dilema. Jiang Yirou mengerucutkan bibirnya. Ketika dia hendak menjawab, Harvey York menahannya dengan satu tangan, dan kemudian berkata, Yirou benar-benar tidak tahu cara minum, jadi jangan bujuk dia. Jika kamu benar-benar ingin minum, aku akan datang. Bagaimana kalau minum denganmu? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yang Ming dan Wu Lina tenggelam. Tugas mereka hari ini adalah membantu Wang Chen mengalahkan Jiang Yirou, tetapi sekarang mereka telah membunuh Cheng Yaojin, benar-benar mengacaukan rencana mereka. Bab 97 Tinggi dan Rendah. Yang Ming dan Wu Lina segera berhenti berbicara. Jelas, di dalam hati mereka, Harvey York tidak memenuhi syarat untuk minum bersama mereka sama sekali. Hanya saja ketika mereka melihat Jiang Yirou di sini, mereka tidak ingin merusaknya. Karena Yirou tidak bisa minum anggur, maka dia bisa minum jus. Petik 2. Wang Chen keluar untuk menghaluskan semuanya. Oke, mari kita minum sendiri. Petik 2. Yang Ming bergema, dan kemudian berkata sambil tersenyum, hei, ayolah, siapa keberanian ini? Petik 2. Ya, milikku. Petik 2. Li Fei Fei berteriak, dan dengan cepat dia mengambil mikrofon dan bernyanyi. Setelah Li Fei Fei mulai bernyanyi, Yang Ming melemparkan rokok ke Wang Chen, lalu menyalakan rokok sendiri, memandang Harvey York, dan bertanya, Saudara Harvey, di mana Anda sekarang? Kamu terakhir kali bekerja sebagai pelayan di klub Hinia, kan? Petik 2. Wang Chen menjawab. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Ming menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Kakak Wang, apakah kamu bercanda? Saya pikir kakak Harvey adalah orang yang berbakat, bagaimana dia bisa menjadi pelayan? Petik 2. Chen Xi dan Wu Lina juga tampak aneh. Harvey York, dia jelas merasa bahwa Wang Chen sedang bercanda. Meskipun mereka memandang rendah Harvey York, mereka juga merasa bahwa Harvey York harus menjadi pekerja kera putih kecil tidak peduli seberapa buruk dia. Yah, apa yang dikatakan saudara Wang benar, aku memang seorang pelayan di klub Hinia. Petik 2. Harvey York meminum kok, mengangguk dan menjawab. Lagi pula, pekerjaannya sendiri memang pelayan dan asisten. Engah. Petik 2. Begitu suara Harvey York jatuh, Yang Ming, yang sedang minum, meludahkannya.
Dia meletakkan gelas anggur, berpura-pura terkejut, dan berkata, "Saudara Harvey, apakah Anda benar-benar seorang pelayan?" Petik 2. Ya, itu seperti palsu. Petik 2. Harvey York mengangguk sambil tersenyum. Mendengar ini, Yang Ming, Chen Si dan Wu Lina memandang Harvey York dengan lebih jijik dan jijik. "Tidak, saudara Harvey, kamu masih sangat muda, mengapa kamu ingin menjadi pelayan?" Yang Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada alasan, saya hanya ingin melakukannya, jadi saya melakukannya." Petik 2. Yang Ming memandang Harvey York, dan lelaki tua itu berkata di terowongan, "Saya berkata, saudara Harvey, muda adalah waktu untuk berjuang keras. Tetapi Anda memilih untuk menjadi pelayan sebagai pekerjaan tidak terampil. Ini tidak baik. Bahkan jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pelayan, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan? Hanya 3 atau 4 ribu yuan per bulan. Di Aorus Hills dalam posisi tanah dan uang seperti itu, berapa tahun Anda harus menabung untuk membeli rumah? Apakah Anda berencana untuk terus biasa-biasa saja seperti ini, dan tidak berencana untuk menikah dengan istri dan memiliki anak?" "Hei, Direktur Yang, orang mungkin acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, saya tidak ingin mengejar hal-hal yang dangkal seperti rumah, mobil, dan uang." Petik 2. Chen Si melanjutkan sambil terkikik. "Haha." Petik 2. Wu Lina mencibir dan berkata terus terang, "Tuan Harvey, jangan salahkan saya karena berbicara langsung. Banyak anak muda di masyarakat seperti Anda. Dalam pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan, Anda harus hidup dengan dan menjalani seluruh hidup Anda. Tetapi sekarang masyarakat ini berkembang terlalu cepat, jika Anda tidak bekerja keras, Anda akan disingkirkan oleh masyarakat, dan akhirnya menjadi bagian bawah masyarakat, dan kemudian generasi demi generasi, Anda akan dimiskinkan." Petik 2. "Yah, kurasa apa yang dikatakan Suster Na masuk akal." Petik 2. Yang Ming mengangguk, dan kemudian berkata banyak demi Harvey York, "Saudara Harvey, saya pikir Anda harus belajar kerajinan dan teknik sekarang. Ini akan mempermudah mencari pekerjaan di masa depan. Ini juga akan lebih baik." Petik 2. Melihat Yang Ming, Chen Si dan Wu Lina bergabung untuk membicarakan Harvey York, Jiang Yirou tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Senior, saya tidak setuju dengan sudut pandang Anda. Menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah dalam pekerjaan, jadi apa yang salah dengan menjadi pelayan? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda bekerja di kantor? Lebih baik daripada mereka yang tidak bekerja di kantor. Sejauh yang saya tahu, selama pekerja pengiriman makanan itu melakukan pekerjaan dengan baik, penghasilan bulanan mereka jauh lebih baik daripada banyak orang yang duduk di kantor." Petik 2. "Apa yang kamu bicarakan?" Petik 2. Pada saat ini, Li Feifei, yang telah selesai menyanyikan sebuah lagu, datang. "Kita berbicara tentang pekerjaan saudara Harvey." Yang Ming menjawab sambil tersenyum. "Oh." Petik 2. Li Feifei berkata dengan penuh minat, "Pekerjaan macam apa yang dilakukan Tuan Harvey?" Petik 2. "Pekerjaan Tuan Harvey luar biasa." Chen Si berpura-pura misterius. "Benarkah? Apa sebenarnya yang dilakukan Tuan Harvey, katakan padaku." Li Feifei berkata sambil tersenyum. "Apa lagi yang bisa kamu lakukan, pelayan?" Petik 2. Wu Lina memimpin dan menjawab dengan mengejek. "Harvey, di mana Anda bekerja sebagai pelayan? Saya akan pergi ke toko Anda untuk mendukung bisnis Anda nanti, dan kemudian Anda harus memperlakukan saya dengan baik dan melayani saya." Petik 2. Li Feifei terkikik, wajahnya penuh warna sarkasme. "Hahaha." Petik 2. Untuk sementara, Yang Ming, Chen Si dan Wu Lina semua tertawa terbahak-bahak. "Cukup kalian. Tidak ada habisnya. Apa yang salah dengan menjadi pelayan? Bukankah kalian semua menghasilkan uang dengan tangan kalian sendiri? Kakak Harvey, menjadi pelayan menghalangi jalanmu, jadi kamu harus mengatakan itu." Petik 2. Jiang Yirou langsung marah, dia selalu lembut, berteriak keras. Bagaimanapun, Harvey York dipanggil olehnya, tetapi sekarang dia ditangani dengan suara bulat, dan dia secara alami sangat sedih. "Saudara Harvey, karena semua orang tidak menyambutmu, aku tidak ingin tinggal di sini lagi, ayo pergi." Petik 2. Kata Jiang Yirou, mengambil tasnya dan berdiri. Pada saat ini, ketika Wang Chen melihat bahwa Jiang Yirou benar-benar akan pergi, dia buru-buru berkata kepada Yang Ming dan yang lainnya, "Oke, bisakah kamu mengatakan beberapa kata saja?" "Tugasnya, saya tidak mengatakannya lagi." "Hehe, Yirou, semua orang hanya bercanda dengan kakak Harvey, jangan marah." Petik 2. Wang Chencong berkata sambil tersenyum kepada Jiang Yirou. Jiang Yirou hanya ingin membantah sesuatu, tetapi tiba-tiba merasakan tangan besar memegang tangan kecilnya. Dia menoleh dan melihat mulut Harvey York dengan senyum lembut di wajahnya, dan menggelengkan kepalanya padanya. Melihat senyum lembut di mulut Harvey York, Jiang Yirou merasa jauh lebih sedikit marah, dan kemudian duduk. Pada saat berikutnya, Wang Chen, Yang Ming dan yang lainnya menyanyikan lagu, minum, dan suasananya sangat hangat. Jiang Yirou juga diseret untuk minum banyak minuman dan menyanyikan beberapa lagu. Hanya Harvey York yang ditinggalkan, Wang Chen dan yang lainnya tidak peduli untuk memperhatikan utas ini, dan hanya Jiang Yirou yang datang dari waktu ke waktu untuk menemani Harvey York berbicara. Wang Chen juga mengambil keuntungan dari anggur dan menghirup bau alkohol dan berkata, "Yirou, saya telah membaca resume Anda dengan hati-hati, dan semua kondisinya baik. Jangan khawatir, saya akan membiarkan semua orang menjaga Anda setelah ini. Anda datang untuk bekerja di perusahaan.
memungkinkan Anda untuk lebih cepat beradaptasi dengan ritme perusahaan. Selain itu, perusahaan akan memiliki produk baru yang sangat kuat di pasar baru-baru ini. Jika Anda dapat mengendarai wahana ini, jika Anda melakukannya dengan baik, tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan promosi terlebih dahulu, mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Petik 2. Kakak Yirou, Kakak Wang memiliki status yang sangat tinggi di perusahaan. Kata-katanya pasti dapat mengubah nasibmu di perusahaan. Petik 2. Itu benar, jadi, karena saudara Wang sangat menghargai Anda harus membalas saudara Wang dengan baik. Petik 2. Yang Ming dan Li Feifei keduanya menjawab, benar-benar meniup Wang Chen ke langit. Bab 98 lingkarannya berbeda. Jiang Yirou tampaknya memperhatikan pekerjaannya ketika dia mendengar tentang pekerjaannya, dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat gembira. Dia mengangguk lagi dan lagi, senior, tolong yakinlah, saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dan saudara Wang, saya akan melakukannya. Pasti membalasmu, tunggu aku kembali. Tolong semuanya makan. Petik 2. Hehe, kita akan membicarakan makanannya nanti. Petik 2. Wang Chen melambaikan tangannya, lalu menyesap anggur, memberi dirinya sedikit keberanian, dan kemudian berkata, Yirou, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu malam ini. Kamu bilang. Petik 2. Apa? Petik 2. Jiang Yirou tampak bingung. Wang Chen menatap penuh kasih sayang, Yirou, meskipun kita belum cukup lama saling kenal, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu. Jadi, Yirou, aku harap kamu bisa setuju. Jadilah pacarku. Aku bersumpah, aku akan mencintaimu dengan baik, melindungimu, dan tidak pernah membiarkanmu terluka. Petik 2. Pada saat ini, Yang Ming dan yang lainnya juga bekerja sama dengan tenang, dan juga memainkan, hanya mencintaimu, yang lembut dan liris. Berjanjilah padanya. Berjanjilah padanya. Berjanjilah padanya. Petik 2. Yang Ming dan beberapa lainnya berteriak sambil bertepuk tangan. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan tenang dan tidak berbicara. Jika dia benar-benar menyukai Wang Chen ini dan setuju, dia tentu tidak akan banyak bicara. Tentu saja, jika Yirou tidak mau, tidak ada yang bisa memaksanya. Pada saat ini, Jiang Yirou benar-benar terpana, jelas tidak menyangka bahwa Wang Chen tiba-tiba akan mengaku pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, wajah Jiang Yirou memerah, tinjunya mengepal erat, dan dia menjadi sedikit gugup. Yang Ming dan yang lainnya terus menyerang saat setrika panas dan berteriak. Saudari Yirou, berjanji saja pada Kakak Wang. Kakak Wang masih muda dan menjanjikan. Kamu tidak bisa salah dalam menjanjikannya. Petik 2. Ya, Kakak Wang memang pria yang baik, dan dia pasti akan mencintaimu. Petik 2. Berjanjilah padanya. Jika kamu merindukan pria yang luar biasa, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Petik 2. Meskipun Jiang Yirou memiliki temperamen yang lemah, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki pikirannya sendiri. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Wang Chen, Kakak Wang, kamu minum terlalu banyak, aku hanya ingin bekerja keras sekarang, dan tidak punya rencana untuk jatuh cinta. Jadi, maafkan aku. Aku ingin pergi ke kamar mandi, kalian lanjutkan. Petik 2. Setelah berbicara, Jiang Yirou buru-buru berlari keluar dari kotak. Sampai Jiang Yirou meninggalkan kotak, senyum di wajah Wang Chen menghilang, digantikan oleh ekspresi kemarahan dan kesuraman. Wajah Yang Ming dan Wu Lina tiba-tiba menjadi dingin. Wang Chen menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, menatap Harvey York dengan cermat, dan berkata, wah, dengarkan aku. Yirou adalah wanitaku, jangan berkelahi lagi di masa depan. Dia punya ide. Yirou masih muda dan cantik, dan berpendidikan tinggi. Dia akan pergi ke Qianzi di masa depan. Dengan sedikit bantuan, dia akan bisa bergaul dengan baik. Jadi, kamu sama sekali bukan dari dunia yang sama, kamu tahu. Petik 2. Ya karena itu, dia berpikir bahwa alasan Jiang Yirou tidak menjanjikannya adalah karena Harvey York ada di sana, jadi dia langsung melemparkan kemarahannya pada Harvey York. Yang Ming juga tertawa sarkastis dan berkata, wah, sekarang Sister Yirou tidak ada di sini, maka saya akan mengatakannya langsung. Saya tahu Anda juga harus menyukai Sister Yirou, jangan menyangkalnya. Namun, Anda harus menjadi diri sendiri. Sadar, seperti kodok seperti Anda ingin makan daging angsa, ini tidak diragukan lagi mimpi. Jadi, nak, jangan muncul di depan Kakak Yirou setelah kamu saling mengenal, ini juga untuk masa depan Kakak Yirou. Wu Lina juga menyalakan rokok seorang wanita dan berkata, wah, tidak peduli apa yang kamu inginkan, kamu masih seorang pelayan kecil, dan itu akan terjadi di masa depan. Jika saya jadi Anda, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk tinggal di sini? Petik 2. Wah, kau dan kita sama sekali bukan dari dunia yang sama. Petik 2. Setiap dari kita di sini adalah manajemen perusahaan, menghasilkan puluhan ribu sebulan. Dan Anda, dengan gaji beberapa ribu yuan sebulan, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan kami? Jadi, kita tidak bisa bermain bersama. Hari ini adalah untuk memberikan wajah Nona Jiang, jadi saya akan mengundang Anda untuk bernyanyi dan minum, tetapi jika ada pertemuan seperti itu di masa depan, Anda tidak akan datang ke sini lagi. Petik 2. Chen Xi juga menjawab, berbicara dengan sangat lugas, memukul Harvey York dengan keras. Tuan Harvey, sementara Nona Jiang belum kembali, cepatlah pergi. Petik 2. Li Feifei bahkan langsung mengeluarkan perintah pengusiran. Harvey. Sun hanya tersenyum dan memandang Wang Chen dan yang lainnya, seolah-olah dia sedang menonton orang bodoh yang membual di depannya. Banting.
Harvey York menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan ringan, sama seperti kamu seperti yang aku katakan, kita memang bukan dari dunia yang sama. Petik 2. Hei, nak, kamu mengerti begitu cepat, kamu cukup sadar diri. Yang Ming tersenyum sinis. Namun, sebelum yang lain bisa berbicara, Harvey York melanjutkan, namun, yang saya maksud adalah bahwa Anda dan saya tidak berasal dari dunia yang sama. Petik 2. Hah. Petik 2. Yang Ming tertegun sejenak, dan berkata sambil tersenyum, apakah ada perbedaan? Kami tidak berasal dari dunia yang sama dengan Anda hanya bagian bawah dari masyarakat, yang benar-benar miskin. Dan kami, orang-orang kelas atas di masyarakat, kesenjangan di antara kami terlalu besar. Tuan Harvey, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Wu Lina menatap Harvey York dengan wajah bangga. Harvey York bertanya sambil tersenyum. Lingkarannya berbeda, jangan dipaksakan. Wu Lina berkata dengan ringan. Oh, apakah itu? Hehehe. Senyum di. Wajah Harvey York menjadi lebih dan lebih lucu, apakah Anda orang-orang di kelas atas? Petik 2. Bahkan jika Anda dianggap orang kelas atas, lalu siapa bos top di Aurus Hills? Misalnya, ketua 7 kamar dagang utama, seperti penguasa 6 aula seni bela diri, dan kepala 4 keluarga besar. Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey York, Wang Chen dan beberapa orang menunjukkan keterkejutan mereka. Wajah. Petik 2. Yo, saya tidak mengharapkannya, nak, Anda tahu banyak, bahkan bos top Aurus Hills tahu itu. Yang Ming bercanda berkata. Hei, saudara Yang, ini bukan hal yang aneh, semua orang di Aurus Hills tahu bos top ini. Wu Lina terkikik. Harvey York menghela napas dan berkata sambil tersenyum, aku tidak hanya mengenal mereka, aku telah melihat mereka dan mengenal mereka. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kotak menjadi sunyi. Lalu. Hahaha. Petik 2. Puci. Anak ini terlalu pandai berpura-pura, hanya saja. Petik 2. Wah, bisakah kamu berhenti meniup? Apakah Anda bisa mengenal gangster top itu? Petik 2. Wah, kalau kamu tahu bos-bos top itu, bagaimana kamu bisa tetap menjadi pelayan kecil? Petik 2. Anda tahu, jangan katakan bahwa orang-orang besar tahu semuanya, selama Anda memiliki hubungan dengan satu, itu cukup untuk membuat Anda lepas landas. Wang Chen dan Yang Ming semua tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa bahwa Harvey York membual hanya untuk melindungi wajahnya sendiri. Harvey York hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa semua orang tidak percaya padanya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Percayakan kantor pusat Anda, kami tahu Anda sangat baik, kenal bos-bos top itu, dan mengobrol dan tertawa bersama mereka. Kami tidak tahan menghadapi pria besar sepertimu. Jadi, lebih baik kamu pergi sekarang. Yang Ming menahan tawanya, melambaikan tangannya, dan mulai mengejar orang. Namun, tepat ketika Harvey York hendak berbicara. Bang! Ada suara keras di luar pintu, dan pintu kotak didorong terbuka suara panik masuk. Saudara Harvey. Petik 2. Bab 99 cukup baik. Mendengar suara keras dan seruan, Harvey York dan yang lainnya segera menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa Jiang Yirou sudah bergegas masuk, wajahnya bercucuran keringat dan rambutnya berantakan, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Yirou, ada apa? Petik 2. Wang Chen memimpin, melangkah maju, dan bertanya dengan prihatin. Yang Ming dan yang lainnya juga memandang Jiang Yirou, wajah mereka penuh keraguan. Namun, pada saat ini, suara celaka dan putus asa datang dari luar pintu. Cantik, aku hanya ingin kamu tiga maniku ke kotak untuk minum, mengapa kamu melarikan diri? Petik 2. Saya melihat seorang pria kekar mengenakan kemeja bunga dan rantai emas besar dengan inci pendek. Bau alkohol, dia masuk secara mengejutkan. Setelah pria bertubuh pendek itu masuk, dia meliriknya, dan wajahnya tersenyum, yo, ada banyak wanita cantik malam ini, sangat beruntung. Petik 2. Siapa kamu, siapa yang membiarkanmu masuk? Petik 2. Wang Chen saya juga melihat bahwa orang ini bukan orang baik, jadi dia langsung memarahinya. Apalagi ada wanita yang hadir, serta wanita yang Anda sukai, jadi sebagai pria, Anda harus berdiri secara alami. Yang Ming juga berdiri untuk membantu Wang Chen. Siapa aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Petik 2. Pria bertubuh pendek itu menatap Wang Chen dengan tajam, dan kemudian berkata, cepat dan menyingkirlah, aku tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Petik 2. Berhenti untukku. Wang Chen langsung berdiri di depan pria bertubuh pendek itu, dan berkata dengan dingin, sialan, cepat keluar dari sini. Pergi. Petik 2. Pria bertubuh pendek itu tiba-tiba menjadi marah, mengambil botol bir di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Wang Chen. Tepuk. Botol An99 terkoyak, dan terak kaca pecah di mana-mana. Petik 2. Wang Chen menjerit, darah menetes dari kepalanya, dan tubuhnya tidak bisa berhenti terhuyung-huyung ke belakang. Dia jelas tidak berharap pria pendek ini begitu kejam, dan dia akan melakukannya ketika dia muncul. Petik 2. Jiang Yirou, Wu Lina dan yang lainnya berteriak ketakutan saat melihat ini. Berani mengalahkan saudara Wang, pamanmu. Petik 2. Wajah Yang Ming menjadi kejam, dan ketika pria pendek itu tidak memperhatikan, dia terbang dan menendang dada pria pendek itu. Aduh! Pria pendek itu berteriak kesakitan, dan seluruh orang ditendang ke tanah. Pada saat ini, Wang Chen menstabilkan tubuhnya, dan segera menjadi marah. Berani memukulku, aku akan membunuhmu. Petik 2.
Dia meraung, mengambil sebotol anggur dari meja, dan bergegas menuju pria bertubuh pendek itu. Namun, tepat ketika Wang Chen hendak menghancurkan botol pada pria pendek itu, tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang berantakan di luar pintu. Wang Chen berhenti sejenak, melihat ke atas, dan melihat selusin atau lebih, pria bertubuh tiga tebal dengan naga dan duri di tubuh mereka bergegas masuk. Melihat orang-orang ganas ini, Wang Chen dan Yang Ming secara naluriah mundur beberapa langkah, ekspresi mereka serius, dan mereka tidak berani melangkah maju. Lagi pula, orang-orang ini tidak mudah dipusingkan. Pada saat ini, 10 pria itu terkejut ketika mereka melihat pria bertubuh pendek itu tergeletak di tanah dan meratap. Kakak Dong. Petik 2. Kakak Dong, ada apa denganmu? Petik 2. Ke-10 pria itu bergegas mendekat dan membantu pria bertubuh pendek itu berdiri. Tendangan inilah yang membuat pria bertubuh pendek itu sadar. Dia menggosok dadanya, menatap Wang Chen dengan ganas, dan berkata dengan marah, beraninya kamu memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Petik 2. Wang Chen melirik 10 pria itu, merasa sedikit ketakutan. Tetapi untuk menunjukkan kejantanannya di depan Jiang Yirou, Wang Chen dengan tegas berdiri. Dia menatap pria bertubuh pendek itu dari dekat, dan berkata dengan tegas, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani datang ke sini untuk membuat masalah, saya akan mengalahkan Anda. Petik 2. Wang Chen mendengar ini, dia tidak bisa berhenti gemetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia menelan ludah, masih sedikit tidak yakin, kamu benar-benar Tandong dari Nanhe Street. Petik 2. Tandong menyipitkan mata dan tersenyum, kenapa, ada Tandong kedua di jalan Nanhe. Di belakang Tandong juga tertawa sinis. Menurut mereka, pria di depannya ini benar-benar idiot, dia berani memukuli seseorang tanpa mengetahui siapa pihak lain itu. Setelah mengetahui bahwa pria bertubuh pendek ini benar-benar Tandong, Wang Chen menggigil di sekujur tubuh, dan keringat dingin muncul di dahinya tanpa sadar. Yang Ming melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Wang, siapa Tandong ini? Petik 2. Wang Chen berbisik, Tandong adalah salah satu dari 6 presiden Kamar Dagang Galaksi, dan dia meliputi jalan Nanhe. Petik 2. Apa? Petik 2. Ketika Yang Ming mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dia dari Kamar Dagang Galaksi. Petik 2. Seharusnya tidak salah. Saya juga pernah mendengar bahwa salah satu dari 6 presiden Kamar Dagang Galaksi bernama Tandong, dan semua orang di jalan memanggilnya, Dongge, jawab Wang Chen dengan suara rendah. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Yang Ming benar-benar ketakutan. Meskipun Kamar Dagang Galaksi hanyalah kamar dagang kelas 2 di Nuncheng, energinya juga cukup besar, dan itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Dan dia hanya orang teknis, bagaimana dia berurusan dengan orang-orang ini? Jangan takut, tidak peduli bagaimana kita mengatakannya, kita juga orang Qianzi. Aku akan berbicara dengannya, dan kita harus bisa menyelesaikan konflik ini. Wang Chen bersumpah. Kalau begitu terserah kakak Wang. Petik 2. Yang Ming merasa lega ketika melihat ada ruang untuk manuver. Sial, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Tandong meraung. Wang Chen menarik napas dalam-dalam, mengambil sebotol bir terbuka, melangkah maju, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Timur, ini benar-benar banjir air yang membasuh kuil Raja Naga, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah menghabiskan sebotolan 99 ur ini, saya harap Dongge sama tidak mengingat perbuatan penjahat, jadi masalah ini terungkap. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wang Chen mengangkat kepalanya dan menuangkannya dengan keras. Chen Xi, Li Feifei dan Wu Lina melihat pemandangan ini, dan mata mereka penuh kekaguman. Saudara Wang adalah saudara Wang tentu saja, dia memiliki tanggung jawab dan cukup untuk seorang pria. Di sisi lain, Harvey York, yang telah duduk di sudut sofa tanpa berbicara, Chen Xi dan ketiga gadis itu menggelengkan kepala dengan jijik. Orang yang sama, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Langkah Wang Chen ini mengejutkan Tandong. Terutama kalimat Wang Chen, banjir membasuh kuil Raja Naga, membuat Tandong bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah anak ini juga memiliki latar belakang? Meskipun Tandong arogan, dia bukan tipe idiot yang sembrono, jika tidak, dia tidak akan menjadi presiden cabang Kamar Dagang Galaksi di usia muda. Setelah Wang Chen selesai minum sebotol anggur, Tandong menyipitkan matanya dan bertanya, wah, dari mana kamu berasal? Petik 2. Wang Chen menghela nafas panjang alkohol dan dengan cepat menjawab, Saudara Dong, saya dari perusahaan Qianzi orang-orang. Petik 2. Qianzi. Petik 2. Tandong mengerutkan kening, apakah Anda dari keluarga Sen? Petik 2. Wang Chen tampak malu, kakak Dong, Anda bercanda, saya bukan dari keluarga Sen, saya adalah personel dari perusahaan Qianzi. Menteri. Petik 2. Oh, itu bukan dari keluarga Sen. Petik 2. Tandong mengangguk sambil tersenyum, lalu menamparkan wajah Wang Chen secara langsung. Terkunci. Suara yang renyah. Ah, tanda pisah petik 2. Wang Chen berteriak dan tersungkur ke tanah. Bab 100 bukan kerabat, bukan teman. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga Yang Ming, Chen Xi dan yang lainnya gemetar kaget dan gemetar. Bagaimana situasinya? Anda tidak mengobrol dengan baik sekarang, mengapa Anda tiba-tiba memulai? Bah, Tandong meludahi Wang Chen, yang duduk di tanah dengan linglung. Bukan keluarga Sen yang memberitahuku begitu banyak, dan aku ingin mengeksposnya. Kamu layak bertarung dengan Lao Su. Petik 2.
Wang Chen menutupi wajahnya yang bengkak, berdiri, sebagus cucunya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Dong, meskipun aku bukan dari keluarga Sen, tapi dia juga anggota perusahaan Qianzi, anak perusahaan dari keluarga Sen. Jika Anda tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, mari kita pergi kali ini." Petik 2. Tandong mencibir dan berkata, "Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Sen, Lao Su. Masih perlu melihat wajahmu. Konyol." Petik 2. Mendengar kata-kata Tandong, Yang Ming, Chen Xi, Li Feifei dan Wu Lina semua tenggelam ke lubuk hati mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Wang Chen dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik, tetapi mereka tahu itu tidak berguna sama sekali. Sudah berakhir, sepertinya ini tidak bisa baik malam ini. Jiang Yirou juga sangat ketakutan dan bersembunyi di samping Harvey York. Harvey York meremas tangan kecilnya dan menggelengkan kepalanya padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu takut. Pada saat ini, Tandong melirik keempat putri Jiang Yirou dan Chen Xi, memandang Wang Chen sambil tersenyum, dan berkata, "Wah, tidak apa-apa jika Anda ingin kami melepaskan Anda, tetapi Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat." Petik 2. Mendengar ini, harapan bangkit kembali di hati Yang Ming. Wang Chen tidak peduli dengan wajahnya lagi, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Saudaraku, apa syaratnya?" "Kamu bilang, selama aku bisa, aku akan melakukannya." Petik 2. "Oke." Petik 2. Tandong mengangguk, lalu menunjuk ke empat putri Jiang Yirou dan Chen Xi, dan berkata sambil tersenyum, "Selama Anda bisa membiarkan keempat wanita ini menemani saya dan saudara laki-laki saya malam ini, masalah ini akan selesai, bagaimana?" Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, wajah putri keempat Jiang Yirou dan Chen Xi menjadi pucat dengan sapuan, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Wang Chen juga mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Dong, Anda dapat meminta kami untuk meminta maaf, tetapi bukankah itu agak tidak pantas untuk melakukannya?" Petik 2. "Oh." Petik 2. Mata Tandong membeku, "Maksudmu tidak?" "Setuju." Petik 2. "Ini." Petik 2. Wang Chen membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. "Pergi." Petik 2. Tandong terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, dan melambaikan tangannya langsung, "Saudara-saudara, pukul aku sampai mati kedua orang ini, lalu bawa pergi keempat wanita itu." Petik 2. "Ya, saudara." Pria tegap merespons dengan suara, lalu bergegas ke depan, menendang Wang Chen dan Yang Ming ke tanah, dan mulai meninju dan menendang. "Ah!" Petik 2. Wang Chen dan Yang Ming memeluk kepala mereka dan meringkuk di tanah, berteriak kesakitan. "Berhenti." Petik 2. "Berhenti memukul." "Berhenti memukul." Petik 2. "Seseorang. Ayo." Petik 2. Chen Xi, Li Feifei dan Wu Lina berteriak ketakutan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada yang berani datang untuk membantu. Tandong menyalakan sebatang rokok, mengisapnya, dan berkata, "Oke, berhenti berteriak. KTV ini diliput oleh saya. Apakah Anda pikir ada yang akan datang untuk membantu?" Petik 2. Segera putus asa. Pada saat ini, tiga gadis Chen Xi menoleh untuk melihat Harvey York di sudut sofa, melihat Harvey York masih minum kok dengan santai, dia tidak peduli dengan masalah ini, dan tiba-tiba meledak dengan marah. "Harvey York, kamu masih bukan laki-laki, kakak Wang dan kakak yang dipukuli, kenapa kamu tidak membantu?" Petik 2. Chen Xi berteriak pada Harvey York. Harvey York meletakkan cangkir, memandang ketiga putri Chen Xi dengan sedikit geli, dan berkata, "Apa hubungannya dengan saya ketika mereka dipukuli? Anda tidak mengatakan bahwa Anda dan saya tidak berada dalam lingkaran yang sama dan dapat. Mereka tidak dekat denganku. Kenapa aku harus membantu mereka?" Petik 2. Petik 2. "Kamu." Petik 2. Li Feifei menunjuk Harvey York dan memarahi, "Aku pikir kamu takut, jadi kamu tidak berani membantu. Kamu hanya membuang segalanya." Wajah seorang pria. Ketidakmampuan. Pengecut. Bahkan jika anak ini membantu, apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Lina juga berkata dengan sedih, "Lupakan saja, jangan berharap anak ini membantu." Setelah memukul selama 7 atau 8 menit, 10 pria itu berhenti. Pada saat ini, Wang Chen dan Yang Ming telah dipukuli sampai hidung mereka memar dan wajah mereka berlumuran darah, yang sangat menyedihkan. "Oke, bawa ketiga wanita itu pergi." Tandong Chong memerintahkan 10 pria itu, lalu berjalan menuju Jiang Yirou, yang bersembunyi di samping Harvey York. Adapun Harvey York duduk di sofa, dia langsung diabaikan olehnya. Tandong tersenyum jahat, dan berkata kepada Jiang Yirou, "Cantik, pria-pria di sini semuanya sia-sia dan tidak berguna. Kamu harus mengikuti saudaraku, hahaha." Setelah berbicara, Tandong mengulurkan tangannya. "Tangkap Jiang Yirou." Namun, tepat ketika tangan Tandong setengah terentang, Harvey York tiba-tiba bangkit, menggenggam pergelangan tangan Tandong dengan satu tangan, dan meremasnya tiba-tiba. Petik 2. Tandong berteriak kesakitan, merasakan pergelangan tangannya akan dicubit. Pada saat ini, 10 pria yang akan menangkap 3 gadis Chen Xi segera bergegas ketika mereka melihat apa yang terjadi di sini. "Nak, lepaskan Dongge." Petik 2. "Jika kamu berani menyentuh rambut Dongge, kami akan membuatmu mati." Petik 2. Orang-orang kekar ini meraung ke arah Harvey York dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. "Aku tidak peduli jika kamu memindahkan orang lain, tetapi jika kamu ingin memindahkan teman-temanku, maka kamu harus mempertimbangkan apakah hidupmu cukup lama." Petik 2. Harvey York melirik Tandong dengan wajah dingin menunggu mereka, paksaan yang kuat menyebar, membuat Tandong dan yang lainnya merasa seolah-olah akan mati lemas. Tandong terkejut.
Orang baik, saya tidak berharap pemuda yang selama ini diam menjadi manusia. Dia tersipu dan menatap Harvey York, meraung, "Nak, siapa kamu? Daftarkan aku." Petik 2. Kakak dong, bocah ini hanya seorang pelayan kecil. Dia berkata dengan dingin. Baru saja Harvey York duduk di samping dan tidak membantu, yang membuatnya sangat kesal. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ingin Harvey York memiliki waktu yang lebih baik. Yang terbaik adalah jika orang-orang keras kepala ini dapat mengalahkan Harvey York dengan keras. Pelayan. Petik 2. Ketika Tandong mendengar ini, dia langsung tertawa, sangat kejam. "Wah, saya pikir Anda adalah semacam karakter, tetapi saya tidak berharap Anda hanya menjadi pelayan. Haha, nak, jika Anda melakukannya dari awal sampai akhir, jika kamu kura-kura, mungkin aku tidak akan menjagamu, dan kamu tidak harus menderita darah dan daging. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk bermain denganmu." Petik 2. Berisik. Petik 2. Harvey York berteriak keras, dan sambil melepaskan pergelangan tangan Tandong, dia langsung menamparkan wajah Tandong. "Ah!" Petik 2. Tandong berteriak, dan tubuhnya jatuh dan terbang. Tamparan ini membuatnya sedikit bingung, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pelayan kecil akan begitu berani dan berani melakukannya pada dirinya sendiri. Tandong semakin marah semakin dia memikirkannya, jika dia tidak membunuh seseorang malam ini, sangat sulit untuk memahami kebencian di hatinya.